Ini adalah sesi perkongsian audiobook. Bagi bacaan isi kandungan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri cerita-cerita teladan untuk kanak-kanak, 3 permintaan dan cerita-cerita lain. Tiga permintaan dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia dari versi asal dalam bahasa Inggeris, The Three Wishes and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul 3 permintaan dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1986, cetakan ke-13, Juni 2016. 3 permintaan. Elsie dan Bobby sedang duduk-duduk di padang rumput di tepi hutan. Tetapi seperti biasanya, mereka bertengkar. Elsie dan Bobby adalah kakak-beradik ataupun adik-beradik. Tetapi bila mendengar keduanya bertengkar, seolah-olah mereka itu dua musuh berbuyutan. Musuh turun-temurun. Sudah kukatakan, aku tak suka pergi ke hutan sini. Aku ingin pergi ke bukit, ucap Elsie. Kau selalu mahu menang sendiri. Tak sekali pun mahu menuruti keinginanku. Kau mengada-ngada, sahut Bobby. Kaulah yang selalu mahu menang sendiri. Aku selalu kau paksa menuruti keinginanmu. Oh, aku benci kau. Tapi aku tak suka. Elsie hendak mengucapkan sesuatu. Tetapi tiba-tiba ia terhenti. Terlihat olehnya ada yang bergerak-gerak di dekat rumpun bunga mangkokan tak jauh dari tempatnya duduk. Cepat diraihnya benda yang bergerak tadi. Betapa terkejutnya Elsie. Ternyata yang bergerak-gerak itu seorang peri mungil. Makhluk kecil itu berteriak-teriak dan meronta-ronta minta dilepaskan. Tetapi Elsie tak mahu melepaskannya. Dipegangnya makhluk itu lebih erat lagi. Lihat, serunya kepada Bobby. Lihat, aku dapat bidadari. Lepaskan aku, jerit si peri. Sakit badanku kau pegang seperti itu. Suruh dia kabulkan 3 permintaan kita, usul Bobby tiba-tiba. Ayo, suruhlah dia. Siapa tahu keinginan kita terwujud. Elsie meremas peri yang malang itu sampai ia berteriak kesakitan. Kalau kau ingin ku lepaskan, kabulkan 3 permintaan kami, katanya. 3 hal yang kami inginkan, hingga kami bisa menjadi senang dan bijaksana. 3 keinginan kalian akan kukabulkan, ucap si peri. Tapi, takkan ada gunanya buat kalian. Anak-anak macam kalian tak tahu apa yang sebaiknya diinginkan. Elsie melepaskan si peri yang segera berlari-lari di antara rumpun bunga-bungaan sambil tertawa-tawa. Apa yang ditertawakannya? Tanya Bobby. Ah, masa bodoh. Yang penting, apa yang hendak kita minta sekarang?
Aku ingin meminta burung parkit yang bisa bicara, kata Elsie segera. Sudah lama aku menginginkannya. Ah, buat apa? Sahut Bobby. Lebih baik kita minta pesawat terbang yang bisa membawa kita pergi ke mana-mana. Aku segan terbang kalau kau yang jadi pilotnya, ujar Elsie. Jangan minta pesawat terbang. Pokoknya aku akan minta pesawat terbang, kata Bobby. Ia pun segera mengucapkan permintaannya. Aku ingin mempunyai pesawat terbang kecil yang bisa ku naiki dan membawaku terbang. Tiba-tiba, sebuah pesawat terbang kecil yang sangat bagus turun dari langit dan mendarat di sisi Bobby. Betapa girangnya hati Bobby. Ia cepat-cepat naik ke dalamnya sambil meringis kepada Elsie yang marah-marah. Dasar anak bodoh. Kau sia-siakan kesempatan bagus begini cuma untuk minta benda macam begitu, katanya sambil beranjak naik ke dalam pesawat hendak menggoncang-goncangkan saudaranya. Diraihnya bahu Bobby dan ditariknya ia keluar dari pesawat terbang. Aku ingin kau berada di tempat yang jauh sekali, teriaknya jengkel. Tak senang punya saudara seperti kau. Mesin pesawat berbunyi dan baling-balingnya, yakni kipasnya, mulai berputar. Keinginan Elsie terwujud. Bobby dibawa terbang jauh sekali. Ketika pesawat hendak mengudara, cepat-cepat Bobby menarik Elsie ke sampingnya. Kau yang bodoh, ucapnya. Sekarang tinggal sekali lagi kita bisa meminta sesuatu. Di samping itu, kita tak tahu di mana pesawat ini akan mendarat. Mereka terbang lama sekali. Dan kemudian, pesawat itu mendarat di sebuah pulau kecil. Pulau itu dikelilingi laut biru. Selain beberapa batang pohon kelapa dan burung laut, tak ada lagi yang bisa dilihat di situ. Gara-gara kau, ujar Bobby. Gara-gara kau lah kita berada di sini. Ia melompat turun dari pesawatnya dan berjalan mengelilingi pulau kecil itu. Ketika kembali, wajahnya nampak suram. Kita tak bisa tinggal di sini. Tak ada yang bisa dimakan. Bisa-bisa kita mati kelaparan. Kita harus pulang. Bagaimana caranya? Tanya Elsie. Naik pesawat ini lagi, sahut Bobby. Ayo naik. Setelah sampai di rumah nanti, kita harus sangat berhati-hati menggunakan kesempatan terakhir untuk meminta sesuatu. Keduanya naik ke dalam pesawat. Tetapi pesawat itu tak mahu terbang. Mesinnya mati dan baling-balingnya tidak berputar. Rupanya, terpaksa kita menggunakan kesempatan terakhir untuk minta diterbangkan pulang, kata Bobby dengan sedihnya. Sayang, kesempatan begini bagus tersia-sia begitu saja. Pesawat terbang, kami ingin kau membawa kami pulang. Pesawat itu mengudara dan tak lama kemudian sampailah Elsie dan Bobby di padang rumput tempat mereka duduk-duduk semula. Mereka turun dari pesawat dan memandangi benda yang bagus itu. Yah, setidak-tidaknya kita punya pesawat terbang, ucap Bobby. Tetapi ketika ia sedang bicara, tiba-tiba Perry yang tadi ditangkap Elsie berlari dan melompat masuk ke dalamnya. Mesin pesawat dihidupkannya dan dalam sekejap pesawat itu pun telah mengudara. Apa kataku tadi? Seru si Perry dari atas pesawat. Sudah ku bilang bahawa mengabulkan permintaan kalian takkan ada gunanya. Ternyata benar, kan? Orang yang bertengkar tak bisa berfikir jernih. Akibatnya, mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Itulah yang telah kalian lakukan. Bobby dan Elsie memandang pesawat yang makin lama makin meninggi.
di atas pepohonan. Mereka sedih sekali. Seandainya kita tidak bertengkar, tentu kita bisa merundingkan benda apa yang benar-benar kita inginkan, kata Elsie. Kita bisa meminta yang bagus dan berguna. Yah, lain kali, ujar Bobby. Tetapi tentu saja tak ada lain kalinya. Kejadian seperti itu cuma terjadi sekali sahaja. Semoga cerita teladan yang telah kita kongsikan sebentar tadi bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti siri cerita teladan oleh Enid Blyton ini. Sampai jumpa lagi.